Yes, sekarang saatnya membahas top 5. Tadi kan udah disebutin juga sama Indro. Kita bakal langsung aja. Oh iya. Jadi cut. Oh iya dari awal ya. Oh iya, bisa baru gitu. Oh iya. Halo. Padahal ini halo, tadi udah sebenarnya ya, gua Pandu Bolok. Ini sesi yang bakal menceritakan top 5 dari koleksi kita masing-masing lah ibaratnya. Langsung aja dimulai tanpa apa kalau bahasa saya further ado. Nggak ngerti lagi ini. Iya tuh pokoknya itu lebih Gen Z lah. Langsung ke yang gue pasti akan nurutin ke yang dari nomor 5 dulu lah pastinya ya. Oke. Ini nomor 5 bagi gue ini urutan nomor 5 nih sepatu yang wah gue jatuhnya sangat bersyukur lah untuk mendapatkan sepatu ini karena ini sepatu yang cukup rare, bisa dilihat juga. Gue udah cerita dulu lupa ngomong, ini tuh Air Force One kolaborasi dengan Michael Lau. Jadi di edisi One World apa kalau nggak salah serinya itu kolaborasi sama beberapa artis gitu, dan dia bikin pack yang bukan pack, bikin seri yang eksklusif lah. Bisa dilihat seri ini tuh Inside Out, tulisannya IO, itu Supreme-nya itu seperti bukan brand Supreme, tapi lebih ke apa namanya tingkatan quality-nya. Nah itu dia tuh ini karena pemilihan materialnya juga eksklusif lah, leather, inside out. Terus yang membedakan dengan Air Force One biasa adalah sole-nya. Sole-nya tuh lo bisa lihat sendiri ini dari leather. Biasanya kalau Air Force One dari rubber, dia dari leather. Nih warna putihnya ini. Terus konsepnya gue suka banget. Michael Lau membuat ini tuh kayak seakan apa ya, Asylum lah, Crazy Smile kalau nggak salah serinya namanya. Jadi kayak orang lunatic gitu, comes with, gue lupa lagi bawa, ada mainan vinilnya, mainan resinnya gitulah pokoknya. Itu tingginya lumayan kayak sejengkal lebih, kayak orang gila yang orang ODGJ yang dia dipakein baju untuk diikat gitu dengan senyumnya. Nah quilted-nya ini kalau bisa dilihat detailnya tuh bukan sekedar jahitan quilted yang dibikin kayak luxury brand biasanya. Dia coraknya tuh barbed wire tuh kawat gitulah. Terus kayak di sini ada tulis seakan scratch hari orang-orang ini melewati hari di dalam si asylum-nya ini. Nah ini nih yang gue tahu market price-nya tinggi banget, dan ini gue mendapatkan karena gue mengikuti sebuah komunitas ya, secara nggak langsung itulah. Shout out ke sebelum gue, Dimas Indro. Gue mendapatkan ini still deal banget, lengkap, box, mainan, sepatu, semua lengkap dari Dimas. Ya banyak ya, dari lo. Shout out to Eed. Wah tuh dari sebelum lo Eed ya. Sebelum Eed kita tahu juga Nyong tuh siapa? Albert. Tuh gila sih menurut gue. Dan ini masih ada nih bukti kalau komunitas itu indah. Wah gitu. Ini urutan nomor 5. Again, Air Force One Michael Lau. Urutan keempatnya adalah ini sebenarnya favorit gue banget, dan ini koleksi terlama sepatu terlama di koleksi gue, karena technically gue sudah mendapatkannya dari tahun 2008 2009 lah, di saat itu masih kuliah. Nike SB Blazer X Fly Skate Shop Milk Crate. Jadi konsepnya itu kayak missing. Dia katanya si pemilik Fly Skate Shop ini nih, Jeff ini nih dulu kerjanya di milk factory gitu, pabrik susu. Terus dia keluar untuk membangun sebuah toko. Jadi mengikuti passionnya. Terus akhirnya konsepnya ini missing doinya nih, kayak seakan dari pabriknya tuh missing person gitulah. Ini bisa lihat dari tangnya, rada gue
gue tuh rada inget dengan konsep warna biru muda putih box susu ini dari apa ya, Blur video klip Blur ya, iya lagu Coffee and TV. Coffee and TV ya, rada kayak gitulah. Ini gue gue sesimpel suka karena warna. Gue suka warna biru dan turunannya biru muda, biru itu navy. Nah ini tuh warnanya menurut gue kena banget. Dan waktu itu juga gue bisa dapetinnya dari Futurama, forumnya Futurama. Salah satu yang jualnya adalah, lupa gue tapi ininya siapa, tapi dia anak satu kampus juga ternyata. Dan untuk mendapatkan sepatu ini dengan kondisi yang lengkap, nah itu jarang. Ya sebenarnya ini sih gue udah upgrade ya, jadi kayak gue pernah punya ini dari tahun 8, terus kayak gue jual yang lama untuk upgrade size dan kondisi, karena itu udah gak terlalu bagus. Dan size-nya kalau gak salah kekecilan, gue lupa ada 9 kalau gak salah. Dan ini gue dapetin size 9,5, which is pas, karena SB fitnya sedikit tight. Dia di dalam tuh bulky lah, bantalannya, namanya juga buat skateboard ya. Gue dulu juga Skate banget ya. si skate tuh gue tuh. Baru gue mau ngomong gitu anjir udah dicekin. Ya gue gak nge-skate lah pokoknya. Yang ketiga, ini yang katanya all time. Wah ini karena gue pakai jadi ini top of SB ya, top of All the time. ya, all the time ya. SB all the time ya. Of all time. Of all time. Ya ini dia nih. Dan gue juga sangat beruntung bisa mendapatkannya. Ini Nike SB Dunk Low kolaborasi dengan Diamond Supply, toko skate. Jadi bukan kolaborasi dengan TIFF. Kenapa TIFF? Karena warnanya tuh kayak Tiffany & Co. setahu gua. Dan dia juga pas banget namanya Diamond. Jadi di tangnya logo Diamond ya, seakan Tiffany & Co. itu. Warnanya gue wah ini gila sih. Pure karena warna sih kalau gue ini. Warnanya terus combine material sebenarnya leather, tapi ini tuh jatuhnya nggak real Crocs lah, emboss Crocs. Ini dia nih, gue kayak can't get enough lah ibaratnya, apalagi shoesnya sebelum rusak, karena ini kan tahun lupa gue kalau nggak salah 2005 coy, 2005 yes 2005, jadi wajar lah kalau 2024 ya lu udah apa ya, proses oksidasi katanya. Ini sebelumnya kayak mantan leather, silver kayak chrome gitu, itu udah keren banget. Ini yang ketiga. Yang kedua ada Air Force One. Jadi ini gue lupa. Ini gue juga dapetinnya by the way di tahun Sneaker Garage tahun berapa ya dulu? 2013. 14 ya, 14-15 nih kalau nggak salah. During acara itu gue masih bekerja di Futurama, dan waktu itu ada orang yang menitipkan ke Futurama, which is sekarang gue kenal Mas Dodi, shout out Mas Dodi. Beliau orang Leak ternyata yang salah satu membantu kolaborasi antara IST dengan Leak juga. Nah ini sepatu dia nih size 10, gue dapet lumayan steal deal. Spill dong harganya. Spill harganya waktu itu 3 Jun. Wah anjing. Under 3 gue dapet. Karena deal tuh under 3 tuh. Yoi asli. Dan lengkap lagi. Box, tali Tiffany-nya juga masih ada. Extra laces Tiffany-nya tuh masih ada. Dan dia belum pakai sama sekali. Makanya gue kayak, ya udah deh gitu. Itu gue mohon telak sama bini gue. Yang dimana lagi ada di Sneaker Garage juga di seberang waktu itu di Baris tuh. Olim. Gitu. Ini yang kedua. Ini gue suka banget karena Stash tuh selalu memilih colorway biru, shades of blue. Oh by the way ini Nike Air Force One kolaborasi dengan Stash, karena dia konsepnya juga sama. Air Force One biasanya pakai rubber sole, ini pakai leather sole. Dia udah di repair juga karena memang ya udah pastilah Air umuran. Wah kalau ini tahun berapa? 2005. Ini yang 2005. Ini apa namanya udah pasti rusak, dan gue sukanya itu adalah ya pertama warna biru muda, dan entah kenapa kalau sepatu dulu tuh main materialnya tuh gila banget, wild menurut gue, karena lo entah nge-explore entah gimana ya, kayak lebih all out lah ya. Walaupun sekarang juga kayak gitu, bukan berarti sekarang enggak ya, tapi hanya beberapa seri kolaborasi yang menurut gue nggak terlalu lazy. Kayak ini nih salah satunya, dan
bisa lihat sendiri tanda tangan di sini adalah tanda tangan langsung dari bapak Stash-nya sendiri. Gue lupa namanya siapa Stash. Itulah, gue tuh browsing. Lupa lagi gue. Sudah. Arjo. Wah, sengaja ngantek tebet. Tukinam. Sorry teman-teman gue yang kosong ini. Pas gue tanya soalnya mukanya pada gitu. Harusnya gue yang bertanggung jawab dengan informasi ini gitu kan. Iya, nih ini dapat nggak perlu jauh-jauh, gue dapat sepatu ini dari limited edition dari vault-nya mereka, sama harganya still dolar Singapura juga masih oke pada saat itu. Josh Franklin. Tuh Imran yang barusan ngomong tuh Kinem, dia akhirnya kebuka dapat hidayah belum Josh Franklin. Hidayahnya dari GOOG kalau nggak salah. Mbah gitu, dari Mbah. Ini tanda tangannya juga gue mendapatkan dari Josh Franklin langsung pas saat dia datang ke acara di Singapura, Culture Cartel. Shout out juga, thank you banget udah pernah ngundang IST menjadi media. Gue nggak pakai lama, udah pasti gue bawa ini, dan malu sih kalau gue pakai, gue copot terus minta tanda tangan, ini nggak gue pakai jadi takut bau juga doinya. Dia sama dia ditanda tanganin, terus ada sedikit splatter tuh, dia kayak ya emang beda ya kalau graffiti artist, dia kreativitasnya beda gitu. Pada saat itu nggak ada yang minta dia tanda tangan, dan gue pull up ini dari tas terus kayak oke, dia mau tanda tanganin, terus kayak gue rada bingung tuh spidol silvernya sama dia ditiup gitu, kayak ditiup kayak seakan mudahin kayak pupuk gitu. Ternyata itu membuat efek kayak seakan apa ya, Glitter. iya glitter atau splatter gitu. Biasanya kan lo akan gampang kalau lo kepret ya gitulah, tapi kalau sama dia ditiup gitu tuh kayak gila, nggak nyangka gue. Gue kira nggak, kalau di Indonesia kan spidol gitu karena habis ya. Iya. Jadi kayak, kenapa nih spidol gue nggak enak banget. Taunya itu demi efeknya nih. Nah ini top of my list ini nih. Ini always been top of my list, favorit gue karena simple color blockingnya. Ini tuh Nike Dunk High No Lining kolaborasi sama Undefeated di seri Staff Series kalau nggak salah. Ini itu yang gue tahu satu series sama Sushi Cherry. Jadi kayak didesain sama orang-orang tokonya juga apa gimana lah kalau nggak salah ya. Ini dia nih. Tapi yang paling kena memang ini sama Sushi Cherry, SB Sushi Cherry. Gue ada, cuman udah gue jual ke adik gue dan bentuknya udah nggak karuan. Ya udah, gue suka dari warnanya hitam, ketemu ini sih juga udah gak karuan ya. Dia tuh ini hitam, terus bagian leather di panel belakang heel tuh warna ungu gelap, swooshnya pink, ketemunya banyak banget kayak warna coklat, terus tiba-tiba dengan tali yang neon green, toe-nya warna biru muda, sole juga aslinya warna hijau muda, dan ini semua leather no lining, jarang juga tuh terjadi kalau sepatu Nike Dunk tuh ada no lining. Ini salah satu serinya, walaupun ada beberapa lagi. Oke nih, top of my list. Nah itu berikut dari top of 5 top 5 my collection. Gua Pandu Polo, gantian ke yang lain.